Em, di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan kembali materi kita tentang C4 perulangan bersarang yang saya ambil contoh untuk C4-nya, dan kalian nanti bisa melakukan untuk C while dan do while-nya juga seperti penjelasan saya kemarin. Oke, nah di sini em, yang saya maaf ya agak bising sedikit. Jadi di sini kita akan buat sebuah project yang semalam saya lakukan karena sebagian banyak yang nggak masuk ke dalam Zoom kita. Jadi di sini saya akan coba buat kembali to for besarang untuk membuat yang namanya matriks. Oke. Jadi sebenarnya for besarang ini banyak digunakan untuk membuat keadaan perulangan. Yang keadaan perulangannya itu berkali-kali. Misalnya kayak kamu membuat tabel perkalian. Tabel perkalian kan ada dari kali-kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Mungkin kamu sampai kali 12 yang biasa ada di belakang buku waktu sekolah dulu gitu kan. Nah, itu kan perulangan juga. Nah, perulangan-perulangan seperti itu biasa kita menggunakan for bersarang di dalamnya. Nah, selain itu ada apa lagi? Selain itu ada untuk membuat yang namanya matriks. Jadi saya akan perlihatkan ketika kamu ingin membuat yang namanya matriks. Oke. Seperti biasa, kita harus melengkapi dulu keadaan paling awalnya. Nah, di dalam pembuatan matriks ada keadaan tipe def yang harus kamu masukkan. Tipe def integer. Matriks ini nantinya akan membaca matriks yang kita gunakan untuk memasukkan bagian array-nya. Jadi di sini nanti saya memasukkan matriks dengan keadaan 2 kali 2. Kalau kita menggunakan matriks 2 kali 2, berarti di sini keadaan jumlah matriksnya nanti akan berjumlah 4 ya. Oke. Nah, setelah itu masukkan nama matriksnya. Matriks kita gunakan matriks A dan B. Hanya dua saja. A dan B. Kenapa saya hanya menggunakan dua saja? Karena di sini nanti saya mau melakukan Di sini saya mau melakukan yang namanya penjumlahan nanti. Nah, jadi penjumlahan antara A, B. Oh ya, kalau dijumlah kan ada hasil ya. Nah, kalau dijumlah ada hasil berarti kita butuh satu lagi C. Si C nanti akan menampung hasil yang kita peroleh dari penjumlahan matriks A dengan matriks B. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjutkan kembali. Integer, masukkan ini perulangan untuk si angka yang mau masuk di dalam si matriksnya nanti. Nah, Ibu ambil J, K, dan L. Bu, boleh nggak kalau pakai yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Jadi ini variabel untuk menampung nilai isian matriks. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi main. Oke, nah di sini berarti pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita keluarkan dulu komentar untuk memanggil si matriksnya. Bising ya. Oke, matriks. Soalnya saya kebetulan lagi ada kerjaan di luar. Kemudian kita masukkan lagi cout penjumlahan matriks. Saya akan menampilkan si penjumlahan matriks di sini. Oke. Cout. Dia akan panggil si matriks yang pertama, kita memanggil matriks si A. Oke. Kita akan panggil matriks si A dengan keadaan matriks A ini akan diisi oleh nilai dari yang for lakukan perulangannya untuk siapa kita mau masukkan, untuk si J dulu.
si J-nya sama dengan 0, titik koma. J sama dengan 0 itu adalah keadaan yang paling awal. Nah, ini kita startnya dari mana, kita letakkan di sini nih. Kalau dia keadaannya menaik, berarti kita harus startnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau makanya saya di sini bikin 0 karena saya mau dia startnya dari keadaan 0 dulu. Nah, kemudian J-nya lebih kecil dari 2. Kenapa harus bikin J lebih kecil dari 2? Karena kita pakai angka 0. Ketika kita pakai angka 0, berarti si J nanti nggak sampai di angka 2, hanya di angka 0 dan 1 yang jumlahnya jadi 2 gitu. Si J-nya positif-positif nilainya. Nah, sini setelah V4 melakukan perulangan untuk matriks A ini, kan kita punya yang namanya untuk menampung matriks yang dia ada keadaan 2 kali 2 di mana baris dan kolom. Ini baru untuk menampilkan baris. Nah, berarti kita butuh untuk menampilkan kolom, maka kita masukkan lagi kurung kurawal. Nah, kita masukkan kurung kurawal. Kurung kurawalnya untuk apa, Bu? Untuk menampung si matriks yang satu lagi. Nah, for, tapi yang di sini yang di for itu adalah nilai dari si K. Oke, nah di sini yang di for itu ada nilai dari si K. Kalau tadi si J ini, sekarang kita ambil untuk si K. Sama keadaannya K sama dengan 0. Si K-nya lebih kecil dari 2 dan si K-nya itu plus. Oke. Dimana dia nanti akan melakukan tindakan, kita masukkan perintahnya apa. Perintah yang akan dia lakukan cout, di mana dia akan mengeluarkan si A dalam bentuk segi untuk masukkan matriks dari nilai siapa, kita ambil dari nilai si J dulu. Jadi ini nanti nilai si J yang melakukan perulangan di sini akan masuk untuk dimasukkan di dalam sini. Oke. Nah, kemudian saya masukkan satu lagi untuk menampung siapa? Si K. Kita akan tampung nilai K di sini. Nah, yang dimana nilai ini diambil dari chain A itu, matriks A itu diambil dari nilai J dan J-nya J kecil ya. J dan K. Oke. Kita mau lihat dulu keadaannya kalau seperti ini seperti apa. Saya kecilkan dulu. Nah, kita lihat hal ini dulu seperti apa jadinya. Return 0. Maka hasil yang akan keluar adalah K. Nah, ini untuk inputannya 6, 7, 8, 8. Tuh. Jadi ini baru bisa untuk menampilkan matriks si A. Kita belum bisa menampilkan matriks si B. Di mana sih matriks si A yang kayak saya bilang tadi dia punya baris dan kolom. Nih baris dan kolom. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kedua, kolom pertama. Kan matriks bentuknya seperti itu ya. Nah, jadi kalau mau lanjutkan, kita tinggal lanjutkan lagi. Untuk apa? Untuk membuat yang namanya penjumlahan matriks di sini. Nah,
untuk membuat yang namanya penjumlahan matriks. Coba saya lihat penjumlahan matriks A. Oke, di sini penjumlahan matriksnya belum terpisah ya dengan ini. Jadi saya mau pisah supaya dia nggak sama. Kita kasih NDL untuk bikin spasinya. Oke, nah sudah di sini kan udah matriks A ini. Kalau mau dikasih spasi lagi boleh. Saya masukkan cout NDL sekali lagi supaya dia agak ke bawah sedikit. Jadi matriks A-nya jelas. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu untuk matriks A baru terisi. Kita lanjutkan untuk buat matriks B. Kenapa, Bu? Karena kita kan tadi mau melakukan penjumlahan. Penjumlahan itu bisa terjadi kalau misalnya ada nilai dari matriks A dan B yang nanti dia akan dimasukkan dalam bentuk matriks C. Nah, makanya di sini saya bikin A, B, dan C. Oke, kalau sudah kita lanjutkan kembali ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan kembali, kita masukkan atau kita inputkan cout. Kita inputkan untuk nilai matriks B. Kita kasih spasi dulu. Masukkan nilai matriks B. Oke. Oke, saya copy aja biar cepat dari sini sampai ke sini. Mau bisa lakukan seperti saya, matriks. Ini nggak perlu lagi seperti ini, jadi langsung aja kita bikin. Ini kita hapus, kita ganti jadi matriks B. Oke. Nah, kalau saya save, kita coba jalankan hasilnya. Ini nggak usah ada yang dirubah. Kalau kamu pun nanti mau ada yang dirubah, nggak ada masalah. Nah, ini saya bikin ganti jadi B. B-nya B besar ya. Berdasarkan dari B yang saya letakkan di sini. Kalau sudah kamu bisa save, kita jalankan. Nah, matriks A-nya kita masukkan dulu nilainya. Ini matriks A, ini matriks B. Nah, setelah kita punya nilai yang seperti inilah, maka kita baru bisa melakukan yang namanya proses penjumlahan. Nah, jadi kita lanjutkan kembali untuk proses penjumlahannya. Oke, berarti kita sambung lagi coding kita untuk proses penjumlahan. Nah, Ibu masukkan perintah spasi lagi ya, agar tidak terlalu dekat. Oke, for ini kita kasih komentar melakukan proses penjumlahan. Oke, for sama saja keadaannya. Saya ambil for-nya. Masukkan for. Tapi yang membedakannya di sini adalah perintah yang ada di dalamnya. Nah, jadi perintah yang ada di dalamnya gimana, Bu? Perintah yang ada di dalamnya akan menampilkan perintah untuk si C. Oke, si C akan ngapain? Si C akan melakukan proses yang namanya proses untuk mengambil nilai dari nilai si J. J-nya J kecil ya tadi ya. Dengan nilai si K yang dia itu melakukan proses dari matriks A untuk si J dan si K. Nah, kita lakukan proses penjumlahan. Karena kan kita mau menjumlah. Jadi kita lakukan proses penjumlahan dengan si B. Si B di dalam J dan di dalam si K. Oke. Kalau sudah
Kita tutup dulu prosesnya. Sini. Yang nanti proses di sini itu belum bisa nampil. Kalau kita jalankan ini hasilnya baru seperti ini. Saya akan coba jalankan. Oke. Nah, kenapa belum ada, Bu? Karena kita belum nyuruh keadaan untuk si proses hasil dari A dan B-nya nampil. Nah, gimana caranya nampil? Kita harus see out lagi. Oke, kita lakukan see out. Jadi saya kasih enter dulu. See out. Saya ambil proses ini. NDL untuk membuat menampilkan hasil penjumlahan. Nah, untuk menampilkan hasil penjumlahan, ya kita harus lakukan dulu. Aduh, saya salah lagi. Oke, menampilkan hasil penjumlahan matriks A dan B. Nah, untuk hasil penjumlahannya kita see out. Saya masukkan lagi NDL-nya. Agak bising, bukan agak bising ya, bising sekali di sini. Oke, hasil penjumlahannya itu masih tetap memakai perulangan untuk C4. Kenapa? Dia nanti yang akan membaca keadaan ini nih. Jadi hasilnya masih akan tetap menggunakan hal tersebut dengan keadaan, tapi yang ditampilkan itu berbeda. Nah, jadi yang ditampilkan itu apa? Yang mau kita tampilkan itu adalah kita nyuruh si out, si C-nya akan menampilkan, C-nya nanti akan menampilkan nilai dari hasil si penjumlahan ini nih. Nah, jadi si ini nanti ditampilkan di sini, tapi dalam bentuk seperti J dan K juga. Kalau dibilang dalam bentuk seperti J dan K, berarti keadaannya dia itu akan mengikuti bentuk dari matriks juga, gitu. Dia akan mengikuti bentuk dari si matriksnya juga. Oke, saya masukkan dulu. Ini K, kemudian ini juga K. Ini saya salah ya si outnya ya. Tandanya terbalik, saya tekan dulu. Oke, si K. Nah, udah. Kalau sudah, kita masukkan. Yang dia nanti akan menampilkan dalam bentuk sama dengan dia akan masukkan dari C JK ini. Nah, jadi dari hasil ini nanti akan masuk di sini. Oke, kalau sudah, kita akan coba jalankan. Kita lihat masih ada, oke, masih ada error. Kenapa masih ada error? Dikarenakan di sini kurang satu tutup kurung kurawal. Ini kan ada dua nih. Nah, di sini juga harusnya ada dua. Kalau sudah kita jalankan, nah seperti ini dah. Masukkan angkanya. Oke. Gak masalah kamu memasukkan 2 digit angka. Nah, inilah hasilnya. 5 tambah 3 itu 8, 6 tambah 6 itu 12, 7 tambah 77, 84, 5 tambah 8 itu 13. Oke. Seperti itulah proses untuk melakukan matriks dan penjumlahannya sekaligus. Jadi saya harap
Ini akan dapat membantu kalian, di mana tugas kalian nanti adalah sambung proses ini sampai melakukan matriks pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, dengan keadaan kalau dia pengurangan pakai ini, koma, kalau dia perkalian pakai tanda ini, koma, kalau dia pembagian pakai tanda ini. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akhiri untuk ini. Kalian bisa untuk memulai tugas yang saya berikan. Nah, oke. Saya ucapkan terima kasih dan codingnya nanti akan saya share juga ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.